Selamat jumpa Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Juga atas hari di mana Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersyukur atas semua anugerah-Mu itu. Dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, agar kami sungguh-sungguh percaya kepadamu dan sungguh-sungguh menjadi murid-Mu yang setia dengan cara mendengarkan firman-Mu dan berusaha untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Bapa, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati orang banyak." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun.
Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, kita semua diajak untuk menyadari bahwa Yesus yang adalah Putra Allah mau dipersembahkan kepada Allah di dalam gereja. Ini suatu hal yang luar biasa, bahwa orang tua Yesus sungguh menyadari bahwa putranya ini walaupun anak Allah, tetapi dia juga anak manusia, sehingga mereka menuruti hukum Taurat bahwa seorang anak laki-laki harus dipersembahkan kepada Tuhan di dalam bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang mesti kita pelajari pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah ini? Yang hendak kita pelajari adalah kita juga hendak mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Dia adalah Allah kita dan kita ini adalah umatnya. Sehingga sebagai umatnya, sebagai orang yang diciptakan Tuhan, baiklah kita juga mesti mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Pikiran kita, hati kita, seluruh yang ada di dalam diri kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhanlah yang mengatur semua hidup kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan bagi manusia tentu baik adanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sadar bahwa sering kita kurang mempersembahkan diri kita. Kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, lalu mengabaikan Tuhan. Maka mari kita mempersembahkan diri kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Biarlah Dia mengatur semuanya seturut kehendaknya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang harum mewangi bagimu, dengan berpikir, berkata dan bertindak sesuai kehendakmu di dalam hidup ini, agar kami dapat membawa orang lain juga beriman kepada Dikau. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.